Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, mengambil 3 sendok makan penuh kapur sirih dan memasukkannya ke dalam wadah berukuran kira-kira 0,5 liter. Kemudian tambahkan air sekitar 300 cc ke dalamnya dan aduk perlahan hingga merata. Biarkan beberapa saat hingga mengendap, dan jika kapur telah mengendap, kemudian ambil dan pisahkan bagian yang jernihnya dan tetapkan sebagai air kapur stok atau air kapur pekat yang dianggap sebagai air kapur dengan konsentrasi 100%. Selanjutnya, buat air kapur encer sekitar 10% dengan cara menyiapkan 100 cc air kapur stok dan menambahkan air ke dalam air kapur itu hingga volumenya mencapai 1 liter. Praktikum sistem respirasi. Alat dan bahan: 3 ekor ikan, kemudian ada botol aqua bekas, ada sari kunyit, dan air kapur. Mari kita simak langkah-langkah berikutnya. Siapkan 3 buah wadah botol aqua bekas yang telah dibuang bagian atasnya. Satu wadah diisi dengan air biasa, dan 2 wadah lainnya diisi dengan air kapur encer sekitar 10%. Selanjutnya, masukkan ke dalam cairan di 3 wadah tersebut 4 tetes sari kunyit. Lalu, catat dan amati yang terjadi pada cairan di ketiga wadah tersebut. Selanjutnya, ke dalam air kapur pada wadah yang ketiga, masukkan 3 ekor ikan dengan ukuran yang sesuai ukuran wadah. Kemudian, kita biarkan selama 15 menit. Amati dan catat hal yang terjadi pada ketiga cairan di ketiga wadah itu. Jika tidak menemukan ikan pada wadah ketiga, tiuplah cairan pada wadah ketiga menggunakan pipa atau sedotan minuman. Tiup terus hingga 5-10 menit. Perhatikan atau amati perubahan yang terjadi pada cairan di ketiga wadah itu.
bertujuan untuk membuktikan bahwa perubahan suhu medium air berpengaruh terhadap respirasi ikan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Percobaan pertama adalah pengaruh kenaikan suhu medium air. Setelah menyiapkan wadah plastik bervolume 1 liter, kemudian memasukkan 500 cc air pada suhu ruang pada wadah tersebut. Suhu ruang berkisar 35 hingga 36 derajat Celcius. Selanjutnya, memilih ikan yang ukurannya sesuai dengan ukuran wadah yang kita pilih. Kemudian memasukkannya ke dalam wadah tersebut. Sebelum melakukan perhitungan pada operkulum, tidak lupa untuk merasakan suhu air dengan cara mencelupkan ujung jari ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya, mengamati dengan cermat ikan tersebut dan menghitung gerakan operkulumnya selama 1 menit. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Ketika pengamatan dan perhitungan operkulum pada medium air suhu ruang, selanjutnya adalah menaikkan suhu medium air. Dengan cara menuangkan air panas dari dispenser ke dalam wadah air tersebut sedikit demi sedikit, sampai suhunya dapat kita rasakan suam-suam kuku di ujung jari. Pada penaikan suhu medium air, gerakan operkulum pada ikan semakin cepat, lama-lama semakin cepat. Pada penaikan suhu ketiga, ikan menunjukkan reaksi tidak nyaman dan lama-kelamaan menjadi tidak seimbang, serta gerakan operkulumnya sangat cepat. Ikan menunjukkan sudah tidak seimbang, maka pengamatan dan perhitungan selesai. Pengaruh penurunan suhu medium air. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Wadah berbentuk persegi dengan ketinggian minimal 6 cm dengan volume sekitar 1 liter, 500 cc air, 1 ekor ikan, es batu, dan stopwatch. Cara kerja untuk menguji pengaruh penurunan suhu medium air. Yang pertama, menyiapkan wadah plastik, kemudian diisi dengan air 500 cc pada suhu kamar. Dan merasakan suhunya dengan mencelupkan ujung jari ke dalam air. Lalu memasukkan ikan ke dalam bak plastik. Setelah itu, mengamati dan menghitung gerakan operkulum selama 1 menit dan dilakukan sebanyak 3 kali, lalu dirata-rata. Kemudian,
Menurunkan suhu dengan cara menambahkan es batu ke dalam medium yang berisikan ikan sampai suhunya dapat dirasakan pada suam-suam kuku pada ujung jari. Lalu menghitung gerak operkulum per menit dan mengulangi perhitungan hingga 3 kali. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan pengaruh penurunan suhu medium air.